tanpa dia pernah mengajari saya ternyata selama hidup saya tidak pernah menyebut guru kecuali dia. Guru dalam arti kehidupan, saya bukan tidak mengakui yang lain, tapi selama ini ternyata yang saya sebut cuma umbu. Dan itu saya bisa jelaskan panjang lebar, bersesi-sesi pada Anda. Termasuk saya sendiri sudah lama melupakan salah satu manusia samaran saya yang namanya Joko Umbaran. Jadi saya punya tugas untuk menyamar menjadi berbagai macam orang. Dan salah satunya Joko Umbaran, dan sekarang dibuka-buka sama umbu. Saya tuh pernah melihat ada seorang waliullah yang disuruh menjadi gelandangan di pasar. Betul-betul gelandangan dan gila dan tidak mandi bertahun-tahun dan kumuh tidak karu-karuan. Kemudian suatu hari ada seorang kiai datang ke seorang wali di Jawa Timur. Terus karena si wali ini sahabatnya si gelandangan ini, terus dia bilang, engko nek mulai salamku nang Mbah Dullah. Oh nggih, sing Mbah Dullah pundi sing di pasar iku lho. Oh nggih, ngono kan. Terus bener sang kiai ini datang ke Mbah Dullah di pasar. Mbah, enten salam saka Yai Hamid. Diancuk Hamid iki. Aku wis singitan dibuka-buka iki. Duwobol arek situ iki. Wis gak taek-taek anaknya tak mati aku terus mati, Mas. Oh, apik tau gue adegane. Tanpa dia pernah mengajari saya ternyata selama hidup saya tidak pernah menyebut guru kecuali dia. Guru dalam arti kehidupan, saya bukan tidak mengakui yang lain, tapi selama ini ternyata yang saya sebut cuma umbu. Dan itu saya bisa jelaskan panjang lebar, bersesi-sesi pada Anda. Termasuk saya sendiri sudah lama melupakan salah satu manusia samaran saya yang namanya Joko Umbaran. Jadi saya punya tugas untuk menyamar menjadi berbagai macam orang. Dan salah satunya Joko Umbaran, dan sekarang dibuka-buka sama umbu. Saya tuh pernah melihat ada seorang waliullah yang disuruh menjadi gelandangan di pasar. Betul-betul gelandangan dan gila dan tidak mandi bertahun-tahun dan kumuh tidak karu-karuan. Kemudian suatu hari ada seorang kiai datang ke seorang wali di Jawa Timur. Terus karena si wali ini sahabatnya si gelandangan ini, terus dia bilang, engko nek mulai salamku nang Mbah Dullah. Oh nggih, sing Mbah Dullah pundi sing di pasar iku lho. Oh nggih, ngono kan. Terus bener sang kiai ini datang ke Mbah Dullah di pasar. Mbah, enten salam saka Yai Hamid. Diancuk Hamid iki. Aku wis singitan dibuka-buka iki. Duwobol arek situ iki. Wis gak taek-taek anaknya tak mati aku terus mati, Mas. Oh, apik tau gue adegane. Aning aku ora njur Joko Umbaran dibuka-buka tak mati. Ora. Ya Joko Umbarane mati ra apa-apa. Jadi saya pernah nulis naskah drama namanya Joko Umbaran, dan saya kira ada beberapa kelompok dalam sekian era itu mementaskan naskah saya tanpa tahu bahwa itu tulisan saya. Saya senang sekali itu. Saya senang sekali. Jadi saya melakukan banyak hal. Saya termasuk juga pengikutnya Bang Hadi yang mengatakan kalau tangan kanan berbuat baik, tangan kiri jangan sampai tahu. Bahkan kalau engkau sholat jangan sampai ketahuan Allah. Wah, Bang Hadi ampuh toh. Terus kemarin waktu layatan Bang Fauzi, sahabat kita juga, saya bilang, Bang, bagaimana mungkin sholat tidak ketahuan Allah, wong Allah Maha tahu. Oh iya ya, jangan pura-pura nggak tahu. Maksudnya, ya kan Bang Hadi asal mau sholat kan pedomannya jangan sampai ketahuan Allah nih. Nanti riak. Terus Allah Akbar, waduh Maha tahu. Apa-apa nggak sembahyang. Terus engkau duhur gitu kan, Allah, waduh ketahuan. Akhirnya gak sembahyang seumur hidup. Nyeneng lo kalau seniman-seniman nyeneng lo Mas. Pokoknya tak geliti, pokoknya situ ya tak ceritani ben kowe iki rada nyeniman sithik ngono lho, uripmu iki ya to ben rada edan ngono lho. Itu ben kowe diarani wah ini para psikologi ini anu ini rada neurotik apa ngono kae.
Semakin kau dianggap gila oleh lingkunganmu, bersyukurlah. Kalau belum dianggap gila, berlakulah gila. Oh, kira-kira. Ben wae. Mas Tantoh ada 1-2 tambahan lagi? Enggak, raopo nyun sewu Mas Haryanto dan NM. Oh, jadi saya tidak tahu agamanya ya. Mas Umbu itu apa? Hindu? Kalau boleh tanya ini saya izinkan jadi orang pemerintah, jadi tanya agamanya apa ya? Kalau secara resminya di hadapan anak-anak asuhnya beliau akan menyebutnya Marapu, tetapi bisa saya ungkapkan di sini bahwa Bapak lebih memilih kosmis dan kesemestaannya dibanding pengkotakan. Oh, jadi seperti Cak Non lah pokoknya. Iya dah? Ini galak. Seperti Cak Non. Oh, seperti itu kok keterangannya ya Cak Non. Baiklah saudara-saudara. Untuk malam hari ini saya memberi kategori untuk malam ini loh, besok ganti lagi loh. Soalnya saya kreatif, jadi setiap arti itu setiap hari berbeda. Tapi malam hari ini sudah menjelaskan bahwa ketika fenomena ulama sama umaroh sudah rusak semua, ulama rusak, umaroh rusak. Jadi ulama itu adalah orang seperti Cak Nun, seperti Umbu. Tambah satu lagi saya. Yang adik seperguruan ya Sabrang. Lumayan masih nyabrang-nyabrang dia. Jadi belum bisa nih. Jadi yang disebut ulama adalah orang yang selalu menjelek-jelekan umaroh tapi tidak benci. Cak Nun kan gitu. SBY diololo. Amin Rais dikritik. Gus Dur itu hampir semuanya kalau saya ngurungok ke 30 tahun lebih itu hampir diololo. Nek Umbu dialem. Nek aku ket biyen dialem terus. Padahal dosa aku ki luwih akeh timbang SBY. Kok dialem? Karena saya segolongan ulama tadi. Ya. Jadi kalau kalian semuanya sekarang ini fenomena HP murah itu menjelaskan bahwa kita memasuki jurnalisme massa. Jadi kalau kita ini pelajaran trias politika sekarang. Ini UGM sebentar. Jadi kalau eksekutif, legislatif, yudikatif plus pilar keempat jurnalisme Kompas, Tempo, KR itu sebenarnya sudah nggak jalan. Yang jalan adalah sambil motret orang, sambil motret dirinya, HP murah. Ini saya kira harus menjadi pionir. Kelompoknya Cak Nun itu harus jadi jurnalis semua. Jurnalis gini kan rame nih. Apalagi tidak harus manut Surya Paloh dan Abu Rizal Bakri maupun siapa. Jadi ini saya kira bisa revolusi jurnalisme massa ini. Jadi ini golongan ulama-ulama, jurnalis ulama ini. Bisa sambil selfie, fotonya nggak usah bagus-bagus. Foto wartawan itu kan teknis dan sebagainya. Tapi foto yang 400 kita bisa melakukan satu gerakan baru dan tampaknya ini pasti nurani. Wajahnya itu kan nganggur-nganggur itu mesti nuraninya bagus. Ulama itu kan pekerjaannya nganggur. Cak Nun, saya, Umbu, orang itu kan kebanyakan nggak pernah dinas gitu loh. Makanya kerjanya sampai jam 3 pagi barang ini biasanya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Cak Nun itu wajahnya kan indah, perayu yang bagus. Saya hampir ora tahu jengkel loh. Undang orang teko, ora penting. Saya ngundang berkali-kali tampaknya resmi, dia pas nggak bisa ya nggak ada masalah. Oh, ditimbang ngundang nama gelang ngamplopi sesuk teko rene nonton ya padha wae. Di YouTube paling akeh dhewe. Wah, be YouTube isine mung Cak Nun tok kabeh iki piye gitu. Iya, karena ini jurnalisnya ini semuanya nih. Saya kira ini bibit-bibit luar biasa loh kalau sadar. Tapi kalian tuh nggak sadar masalahnya dulu. Itu loh. Ini kalian itu representasi berita masyarakat yang paling otentik. Orang nek media mainstream kan ibu tua itu ya. Ibu tua siapa sih sekarang yang di Situbondo itu? Bu Asani ya.
ribuan di muka Anda setiap hari. Anda nanti pulang beritanya lebih dahsyat dari Tempo, Kompas, New York Times dan sebagainya. Karena enggak betul, itu konkret itu. Konkret itu. Anda dari pagi di Jakarta sampai malam itu beritanya banyak sekali. Anda tahu kan koran TV itu kalau berita bukan berita, harus bikin berita. Itu beda dengan berita kan. Berita sama bekerja membuat berita. Harus dibedakan. Kalau Anda menyimpan berita, kalau wartawan yang mainstream itu harus membuat berita, pekerjaannya membuat berita, perkara tak waca gitu loh. Saya kira gerakan Ma'iyah ini usul saya ini jadi audien Ma'iyah pembaca dan sekaligus unik loh ini. Daripada yang terjadi selama ini adalah semacam terapi sakit jiwa massal. Saya kalau lihat Facebook ini belum sampai pada kualitas yang lebih bernilai menurut saya. Masih kesepian, keluhan-keluhan, complaining. Pokoknya matahari tidak bersinar, bulan tidak penuh, hujan, letusan, tertembak, begal. Wah semua nanti saya nggak bisa bedakan yang apik sama elek itu. Sampai saya masa Sarpin aja saya sudah nggak benci. Soalnya bajingannya kabeh gitu. Akhir sulit untuk membenci. Tapi ini saya kira nanti jadi bajingan setahun coba. Anda ngomong nurani di situ, di sini. Mungkin menarik juga ini. Anda sudah menyerap setiap bulan. Belum lagi yang YouTube ngerungok ke Cak Nun yang di Kenduri, yang di di Padang Bulan dan sebagainya. Masuk arep ngerungok ke terus minggu kuping terus sih. Mbok jarinya ini dikerahkan untuk mengisi berita yang lebih dahsyat manapun. Dan saya tidak yakin berita itu hanya Jakarta. Jakarta itu potret penderita, ibu kota penderitaan sebenarnya. Iya loh. Apa enggak menderita itu? Karbon dioksida, banjir, jengkel, debat di TV itu. Sini lah lebih kasar, sini lebih asu, caleg, tapi mesra gitu. Yang di TV itu kan kata-kata asing aneh, enggak mutu sama sekali kan. Enggak, iya kan? Iya kan? Lebih mutu ulama-ulama di sini kan. Wong kaya betu kok. Mulutnya enggak cetok. Pronunciation enggak cetok, fonetik enggak cetok. Tapi karena dirido itu jadi mutu itu ya ora cetok. Saya kira saya terlalu panjang, tapi ide saya adalah saya kira Anda juga mulai menyampaikan ajaran-ajaran Ma'iyah ini lewat klasifikasi Anda masing-masing untuk motret adik Anda, berangkat sekolah, apa saja dahsyat loh. Gak usah ada ide lah, pokoknya potret nang pasar Beringharjo sekarang apa? Hotel terbanyak di dunia mungkin Anda gak tahu di Jogja, gek. Anda gak tahu loh, gak studi, mbok delok Paris hotelnya berapa? New York hotelnya berapa? Semua kota di dunia, lah akeh dhewe. Jogja. Rasa dari kota besar hotelnya akeh. Coba lihat aja, okupasinya berapa? Aneh loh itu. Nanti Bandung anehnya apa? Terus setan dulu setan kan di desa ya. Iya toh? Setan itu kan di pohon angker, di gua, di gunung. Sekarang setan di Trans TV. Pakai lighting, iya toh? Aneh loh. Jadi Anda kalau mau ketemu hantu, pokoknya musuhnya Nabi Muhammad sama Tuhan itu ada di TV. Setan kok gitu. Saya di desa demi Allah. Di desa terus-terusan, saya hiburan bukan karena mau mengembangkan desa, enggak. Saya memang kesepian, jadi saya ke desa-desa intensif. Karena tidak berjuang di sana. Saya cari hiburan, saya hedonis kalau di Jakarta itu edan keserakat itu, penderitaan neraka itu. Kecuali bagi orang yang goblok-goblok gitu. Jakarta itu jelas untuk orang-orang goblok, yang orang tersesat, orang yang pokoknya apa kayak FPI kayak sok ngalani apa kayak wong musyrik Jakarta itu. Iya. Muhammadiyah musyrik, NU musyrik,
PDI musyrik. Pokoknya kalau tinggal di Jakarta mesti musyriknya. Mesti itu. Wong pilihannya sudah salah besar kok. Ibu kota musyrik gitu. Apapun membela apapun musyrik. Gitu loh. Wah, ini terjemahan baru angel lah. Angel karena muridnya Cak Nun memang ulama itu begini. Ulama itu mesti begini. Murni lah kelihatan. Saya kira bisa aku iki guyonan terus uripe bajingan. Oke, tepuk tangan Mas Santo. Kebenaran itu tidak pada siapapun kecuali pada keputusan terakhir Anda masing-masing. Karena itu nanti yang dihisab oleh Allah. Anda boleh mendengar apapun, boleh menafsirkan kayak apapun, boleh melakukan apapun, tapi sebenarnya yang dinilai adalah bahwa itu menjadi keputusan Anda. Jadi jangan pernah punya keputusan yang tidak otentik pada diri Anda masing-masing. Artinya kalau sholatmu itu ya sholatmu dan Allah. Itu otentik. Bukan mu plus Cak Nun plus ulama plus Tanto plus Sopo dan Allah orang. Mu dan Allah. Nah, sepanjang kebenaran itu Anda ketahui terletak di situ, maka seluruh forum ini tidak ada masalah karena Anda dewasa. Anda tidak gampang masuk angin oleh kalimat kayak apapun gitu. Dan itulah hakikat maknya sebenarnya.